Yang kami hormati Bapak Aminita Ketaran dan Bapak Darius selaku Kepala Desa dan Wakil Kepala Desa Desa Raya Brastagi. Selamat malam, salam sejahtera, menjua-jua, saudara-saudara yang kami hormati. Sebagaimana tercantum dalam pengumuman program KKN Mandiri kelompok 63 UKDW Yogyakarta, pada hari ini dan pada kesempatan ini kami dapat melakukan sosialisasi membahas tentang peningkatan kualitas rumah tinggal di Desa Raya. Untuk memulai seminar sosialisasi kali ini, ada baiknya kita berdoa sesuai dengan kepercayaan kita masing-masing untuk kelancaran sosialisasi hari ini. Doa pembuka akan dibawakan oleh Feby Marcelina. Teman-teman, sebelum memulai acara kita pada sore hari ini, ada baiknya kita bersatu dalam doa. Kita berdoa menurut ajaran dan agama kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Pembukaan acara akan disampaikan oleh Ketua KKN Mandiri 63 Universitas Kristen Duta Wacana Yogyakarta, yaitu Anjay Sanjaya Tarigan. Terima kasih. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Atas berkat dan rahmat-Nya kita bisa berkumpul di Google Meet ini. Yang saya hormati Bapak Ibu sekalian dan saya sayangi teman-teman sekalian. Di sore hari ini kami akan mensosialisasikan tentang kualitas rumah tinggal. Hanya ini yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Untuk materi sosialisasi peningkatan kualitas rumah tinggal akan disampaikan oleh Aprida Grace. Jadi di sini aku mau memaparkan sedikit tentang peningkatan kualitas rumah tinggal di Desa Raya Kabupaten Karo, Brastagi, Provinsi Sumatera Utara. Jadi seperti yang kita tahu, masyarakat Desa Raya kan rata-rata bermata pencarian sebagai petani, berladang kayak gitu kan. Mereka mengadang kentang, wortel, tomat, cabai, dan masih banyak lagi. Dan selain berprofesi sebagai petani, masyarakat Raya juga berprofesi sebagai pedagang, pegawai negeri, buruh, dan lain-lainnya. Dan kehidupan masyarakat di Raya yang sibuk dan sederhana berpengaruh dalam kesadaran masyarakat mengenai kesehatan lingkungan, terutama dalam pengelolaan rumah warga oleh warga sendiri. Nah, jadi peningkatan kualitas lingkungan rumah tinggal serta sarana dan prasarana permukiman merupakan hal yang tidak terpisahkan antara satu dengan yang lainnya. Lingkungan rumah tinggal yang berkualitas baik juga akan meningkatkan kualitas pemukiman sekitarnya. Dan adapun sarana dan prasarana berkualitas baik tentu juga meningkatkan kualitas pemukimannya dan rumah-rumah yang ada di sekitarnya itu, dengan kata lain, setiap komponen dari suatu lingkungan akan mempengaruhi komponen lingkungan pemukiman lainnya. Dan begitu juga sebaliknya. Komponen lingkungan ini juga bisa berdampak terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakatnya, baik itu secara fisik, ekonomi, maupun sosial bila merujuk ke konsep keberlanjutan suatu kawasan ataupun pemukiman. Nah, jadi hal tersebut sejalan dengan teori ekistik, itu teori yang disampaikan oleh Doxiadis tahun 1968, mengatakan bahwa pada dasarnya pemukiman itu berdiri dari isi dan kontainer. Jadi terdapat elemen-elemen dasar yang membentuk pemukiman tersebut, yaitu pertama ada alam, manusia, masyarakat, rumah, dan jaringan. Dan elemen-elemen tersebut saling berkaitan dan mempunyai antara yang satu dengan yang lainnya, yang artinya kualitas rumah tinggal akan mempengaruhi kualitas lingkungannya, dan demikian juga dengan sebaliknya. Dan berkaitan dengan teori tersebut, Desa Raya kita kenal dengan
salah satu wisatanya yaitu di wisata Taman Seribu Bunga. Yang tentu aja kita memerlukan dukungan kualitas lingkungan dari Prima bila ingin tetap lestari lingkungannya kan. Jadi karenanya kita memerlukan strategi tertentu yang bisa dilakukan secara mandiri. Atas dasar inilah juga perlu diadakan pencerahan yang dapat menanamkan pola pikir bagaimana caranya masyarakat berpartisipasi secara aktif di dalam pembangunan, khususnya di dalam peningkatan kualitas rumah tinggal. Sarana dan prasarananya, sarana dan prasarana pemukimannya itu dibantu dan dikerjakan oleh aparat desa dan masyarakatnya. Salah satu upaya yang dapat dilakukan dalam meningkatkan kualitas rumah tinggal adalah dengan mempergunakan pekarangan rumah, menjaga kebersihan, dan melakukan penanaman tumbuhan di pekarangan rumah untuk menciptakan kelestarian lingkungan. Gak hanya menanam bunga, tetapi masyarakat juga bisa menanam sayuran organik di pekarangan rumah mereka. Nah, dengan salah satu benefit kita bikin kebun sayur di halaman rumah kita itu selain menambah sedikit destinasi di Desa Raya selain Taman Seribu Bunga, upaya ini juga bisa dilakukan dengan sayur organik ini bisa menjadi buruan masyarakat akhir-akhir ini karena selain menjadi sayurnya rasanya lebih manis, menghemat pengeluaran keluarga, dan harga sayur organik relatif lebih mahal bila dibandingkan sayur yang ditanam menggunakan pupuk kimia. Jadi kan bisa sedikit mengurangi pengeluaran keluarga. Dan karena itu menanam sayur menjadi ada nilai tersendiri karena itu menanam sayur sendiri di pekarangan rumah banyak manfaatnya. Selain memberikan nilai tambah secara psikologis dan ekonomis, tanaman sayur juga mempunyai nilai estetis sendiri bagi penataan halaman rumah kita gitu. Dan untuk menanam sayuran di pekarangan dapat menggunakan pot ataupun karung bekas ataupun ember bekas, botol plastik, batang bambu, paralon atau barang-barang bekas yang ada di rumah yang nggak dipakai lagi bisa kita gunain balik buat menanam contohnya kayak sayuran atau tanaman, bunga-bunga atau lain sebagainya. Jadi hal-hal yang nggak dipakai di rumah lagi bisa digunakan kembali dengan baik gitu. Dan meskipun budidaya pekarangan hanya dilakukan dalam skala kecil dan tidak ditujukan untuk mencari keuntungan, tapi kalau diusahakan dengan intensif, hasilnya bisa dipetik setiap hari kan, dan untuk kebutuhan sendiri juga. Jadi dengan demikian kebutuhan gizi keluarga juga bisa terjamin dan tercukupi gitu. Selain itu, di kebun sayur atau di pekarangan rumah itu menambah keindahan halaman rumah. Gitu kan. Jadi walaupun ini lahan sempit nggak masalah kayak gitu. Jadi kalau misalnya lahannya emang cuma setapak kayak gitu, pakai polybag atau pakai botol-botol bekas gitu. Di toko paku di rumah gitu kan, di halamannya tadi mana ditatak-tatakin pakai bambu-bambu atau papan-papan apa gitu yang ada depan rumahnya. Kalau pekarangannya emang cuma sepetak atau kecil kayak gitu, nggak menutup kemungkinan untuk membuat pekarangan kayak gitu, menanam sayur atau bunga depan rumah kita kayak gitu kan. Jadi selain menambah keindahan halaman rumah, suasananya juga jadi sejuk, bisa jadi asri, bisa hijau, dan udaranya juga segar dan memberikan kesan tersendiri bagi penghuninya. Apalagi kalau di sekitar rumahnya itu ditanami dengan berbagai jenis tanaman, kayak tanaman tersebut bisa memberikan kenyamanan bagi pandangan kita, apalagi bila ditata dengan rapi dan baik. Selain itu, adanya tanaman di pekarangan bisa jadi filter atau penyaring udara dari debu dan asap kendaraan pemotor. Gitu guys. Jadi buat kita menjaga kelestarian atau biar wisatawan yang mau ke Taman Seribu Bunga itu biar fokusnya itu beralih gitu ke rumah-rumah masyarakat di sini supaya kayak di sini
lingkungannya asri ya, hijau ya, segar, sejuk kayak gitu, enggak kayak kumuh atau berdebu, enggak enak dilihat kayak gitu. Jadi kami menyarankan untuk program kami kali ini supaya masyarakat ikut berpartisipasi dalam menjaga dan meningkatkan kualitas lingkungan rumah tinggal. Dan kami juga meminta izin buat ibu-ibu sama bapak-bapak atau teman-teman sekalian yang ada rumahnya di Desa Raya supaya nanti atau besok atau lusa kami mau mengantarkan bibit bunga yang udah kami tanam, kami bakal langsung letakin di pekarangan kalian. Dan maaf bila kami menghindari kontak fisik dengan bapak-bapak atau ibu dan teman-teman sekalian karena kita mematuhi protokol kesehatan dan sesuai anjuran dari kampus gitu. Sekian presentasi dari saya kembalikan ke moderator. Pembahasannya sangat menarik sekali ya, karena seperti yang sudah dibahas sebelumnya, kalau kita menanam bunga ataupun sayuran di pekarangan itu mempunyai banyak manfaat, baik itu secara ekonomi, psikis, ataupun secara keindahan ataupun estetika pekarangan rumah. Semoga nanti setelah kami membagikan bibit bunga atau sayur ke Bapak Ibu di pekarangan bunganya, di pekarangan rumahnya dapat bermanfaat bagi kalian semua, dapat memperindah Desa Raya. Untuk saudara-saudara atau Bapak Ibu sekalian, adakah yang ingin bertanya mengenai materi yang sudah dibahas? Waktu dan kesempatannya saya persilahkan. Selamat sore, izin bertanya. Apakah suara saya terdengar? Iya, Iya, terdengar. terdengar. Monika Sinuhaji. Iya, izin bertanya. Sebelumnya perkenalkan nama saya Monika Sinuhaji, domisili di Desa Raya dan berkuliah di Universitas Sumatera Utara. Selain dari kegunaan atau fungsi si tanaman untuk memperindah atau menambah estetika dari pekarangan rumah atau juga desa raya, ada fungsi lain nggak atau diversifikasi fungsi lain dari si tanaman ini? Makasih. Aprida bisa menjawab atau teman-teman yang lain mungkin bisa bantu Aprida untuk menjawab. Untuk Kak Monika, pertanyaannya boleh diulangi? Oh iya, saya mau bertanya, kan kalian tadi bilang mau kasih kayak bibit-bibit tanaman ataupun tanaman-tanaman itu ke warga yang domisili di desa raya dengan tujuan atau dengan fungsi untuk menambah estetika, keindahan pekarangan rumah di sekitar. Apakah menurut kalian ada fungsi lain atau alih fungsi dari si guna si tanaman ini selain dari estetika itu apa? Terima kasih. Saya mau menjawab sedikit dari pertanyaan Kak Monika. Di Desa
Saya sendiri ada sebuah tempat wisata, yaitu Taman Seribu Bunga. Nah, pengunjung yang ingin ke Taman Seribu Bunga pasti akan melewati Desa Raya. Nah, dengan kalau kita memperindah rumah-rumah warga dengan memperhijau halamannya, menanam sayuran, nah tentu saja pengunjung juga akan semakin tertarik dan minatnya juga akan semakin tinggi untuk berkunjung ke tempat wisata tersebut. Sekian dari saya. Mungkin teman-teman atau ketua mau menambahi lagi jawaban dari teman kita. Oke, jika tidak ada, ya begitu tadi ya Kak Monica. Selain menambah memperindah pekarangan rumah, inti dari menghias atau menanam bunga ataupun sayuran di pekarangan rumah itu dapat meningkatkan pengunjung di wisata wisata Taman Seribu Bunga. Karena kan di Desa Raya sendiri ada wisata yang dimana itu pengunjung itu bakal melewati rumah-rumah penduduk. Jadi tujuannya itu juga akan memperindah jalan untuk ke wisata tersebut. Jadi salah satu manfaatnya itu, Kak Monica. Oke, terima Apakah kasih jawab. Oke, adakah peserta lain ingin bertanya? Baiknya kita berdoa yang dimana doa akan dibawakan Feby Marcelina kembali. Untuk teman-teman semua yang berada di room ini, sebelum kita mengakhiri acara sosialisasi kualitas lingkungan hidup, ada baiknya kita menutup pertemuan hari ini dengan berdoa. Doa dimulai. Doa selesai. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada saudara-saudara yang menyempatkan waktunya untuk bergabung di room ini, mengikuti sosialisasi yang kami buat. Dan kami juga berterima kasih kepada Bapak Aminta Ketaran dan Bapak Darius selaku Kepala Desa dan Wakil Kepala Desa Desa Raya Brastagi, yang telah memberikan kami kesempatan untuk melakukan sosialisasi ini kepada masyarakat Desa Raya. Nah, acara demi acara sudah kita lewati. Akhirnya, saya Nanda Miriana selaku moderator mohon undur diri. Kita akan ketemu di diskusi berikutnya di lain kesempatan. Terima kasih. Salam sejahtera menjuah-juah. Tuhan memberkati.